Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa kelas 3. Bertemu lagi dengan Ibu Nina Agustina dari SDN Kebon Melati 1, Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik-baik saja ya? Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan baik. Terus tetap semangat ya belajar di rumah dan tetap terapkan 3 protokol kesehatan, yaitu pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Ditambah lagi nih anak-anak ya dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga ya, serta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar kembali ya di sekolah dengan teman-teman, dengan ibu bapak guru ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, kegiatan 1 ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, silakan persiapkan dulu nih alat tulisnya ya. Dan tidak lupa untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari 3 hal ya, yaitu yang pertama diharapkan nanti siswa dapat mengidentifikasi pola irama lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, menentukan besar sudut kecil yang dibentuk 2 jarum jam dengan tepat. Yang ketiga, mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Nah, anak-anak ya, untuk lebih semangat lagi mengawali pembelajaran, Ibu punya 1 lagu nih tentang jam. Ya, sudahkah anak-anak tahu lagu ini? Ya, yuk kita simak saja lagunya bersama-sama. Pemberian ayah dan
bagaimana lagunya? Enak didengar ya? Nah, dalam lagu tadi ada 5 syair ya atau 5 lirik anak-anak ya. Nah, ketika anak-anak mengikuti atau bernyanyi lagu Jam Dinding tadi ciptaan Pak Ato, apakah semuanya nadanya sama, panjang pendeknya? Ya, yuk kita cari tahu bagaimana pola irama dalam lagu tadi ya. Dalam lagu tadi Jam Dinding ada 5 lirik lagu ya, ini atau syairnya. Nah, kelimanya ini mempunyai pola irama anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang pola irama. Ada yang ingat apa itu pola irama? Ya, betul. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi ya. Panjang pendeknya bunyi atau dari nada yang kita nyanyikan. Ya, tadi, nah, apakah anak-anak bisa mencari tahu dari kelima syair ini apakah semuanya sama atau berbeda? Ya. Nah, anak-anak untuk lebih mengingat-ingat lagi ya tentang pola irama dalam lagu Jam Dinding, coba anak-anak simak kembali ya lagunya. Anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu Jam Dinding tadi, kita tahu nih, pada lirik yang pertama, bagaimana tadi lagunya? Iya, tik tak tik tak tik tak. Nah, tadi di kata tik dinyanyikan lebih panjang ya. Terus di lirik yang kedua, suara jam dinding. Apakah ada nada panjangnya? Tidak ya, lirik kedua itu dinyanyikan secara pendek semua nadanya. Suara jam dinding. Nah, bagaimana dengan lirik yang ketiga? Bentuknya yang mungil dan lucu. Di kata mungil tadi dinyanyikan juga sedikit panjang ya anak-anak. Nah, coba deh anak-anak perhatikan. Dari lirik satu dan kedua, apakah pola iramanya sama? Iya, betul sekali. Tidak sama ya. Karena lirik pertama itu tadi ada yang panjangnya Bu, di kata tik. Tik tak tik tak tik tak, suara jam dinding. Nah, dari menyanyikannya saja kita sudah tahu ya bahwa pola iramanya itu tidak sama ya. Nah, untuk lirik yang ketiga juga tidak sama dengan ke satu yang kedua. Nah, bagaimana dengan lirik yang keempat dan kelima? Pemberian ayah dan ibu agar ku selalu ingat waktu. Ayah dan ingat tadi dinyanyikan agak sedikit panjang juga ya anak-anak. Nah, kalau kita simak kembali, ternyata lirik ketiga, 4 dan 5 itu memiliki pola irama yang sama ya. Coba saja anak-anak menyanyikan. Bentuknya yang mungil dan lucu, pemberian ayah dan ibu agar ku selalu ingat waktu. Tuh, sama semua ya. Antara lirik yang ketiga, 4 dan 5. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih, dari kelima lirik ini, apakah pola iramanya sama? Ya, betul, tidak sama. Nah, pertanyaan yang kedua,
Apakah anak-anak tahu lirik mana saja yang memiliki pola irama yang sama? Ya, betul sekali. Dari kelima lirik, ada loh anak-anak yang memiliki pola irama yang sama, yaitu lirik yang ketiga, keempat, dan kelima ya. Tadi dinyanyikan dengan pola irama yang sama ya. Nah, anak-anak, jam. Tentu anak-anak memiliki jam kan di rumah? Ya, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara membaca sebuah jam. Jam itu memiliki jarum yang pendek dan jarum yang panjang. Keduanya berputar setiap hari ya. Nah, pada jam, kedua jarum ini ternyata membentuk sebuah sudut ya anak-anak. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini jam berapa? Sip, pintar. Ini adalah jam 1. Kenapa? Karena jarum pendeknya menuju ke angka 1, sedangkan jarum panjangnya menuju ke angka 12 ya. Ini jam 1 pas. Nah, anak-anak, nanti jarum panjang ini akan bergerak dari angka 12 ke 12 lagi. Dan jarum pendeknya berpindah menjadi jam 2. Lalu berpindah lagi menjadi jam 3 ya anak-anak. Nah, perpindahan jarum pendek jarum panjang ini akan terus berputar. Nah, dalam setiap putaran itu bisa membentuk sebuah sudut ya. Nah, anak-anak, bisakah anak-anak menghitung sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Tentu menggunakan penggaris busur. Ya, busur ya. Ini jam berapa? Ini jam 1 ya. Jam 1 itu dibentuk dari angka 12 sampai angka 1. Kira-kira berapa ya besar sudut ketika jarum jam itu menunjukkan angka 1? Nah, ya seperti biasa, letakkan titik sudut ya di titik tengah penggaris busur, lalu salah satu jarum jam menunjukkan angka 0 dan jarum jam yang satunya lagi akan menunjukkan besar sudutnya, yaitu 30. Berarti besar sudut saat pukul 1 atau pukul 13 ya, 13 itu pukul 1 siang adalah 30 derajat. Nah, bagaimana ketika jamnya menunjukkan jam 2? Jam 2 itu bisa membentuk sudut. Ya, jam 2 ini kita bisa perhatikan nih anak-anak di sini. Dibentuk antara angka 12 ke angka 2 ya. Menjadi 2 langkah ya. Kalau tadi jam 1 hanya angka 12 sampai 1 langkah, sekarang kita akan menghitung ketika jarum jam menunjukkan pukul 2. Berapa besar sudutnya? Nah, ternyata besar sudutnya adalah, iya betul, saat pukul 2 atau pukul 14 ini pukul 2 siang ya, besar sudutnya adalah 60 derajat. Bagaimana dengan pukul 3? Ya, coba anak-anak perhatikan. Pukul 3 itu dibentuk dari jarum jam antara angka 12 sampai angka 3. Ya, ada 3 langkah nih anak-anak. Bisa terlihat ya di layar. Nah, bagaimana besar sudutnya? Ternyata besar sudut pada saat pukul 3 atau pukul 15 jam 3 sore ya adalah 90. Ya, itu anak-anak bisa ketahui ya dengan cara menggunakan penggaris busur. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pukul 5? Ya, anak-anak untuk menghitung sudut dari jarum jam kita bisa menggunakan cara langkah tadi. Kalau pukul 5 itu dibentuk antara angka 12 sampai angka 5 ya.
tadi kita telah mengetahui bahwa satu langkah atau ketika jam 1 itu besar sudutnya adalah 30, ya 30 derajat. Ketika jam 2, 2 langkah itu besar sudutnya 60. Nah, berarti dapat diketahui nih Bu, kalau satu langkah itu besar sudutnya 30 derajat. Nah, sekarang ya untuk menghitung besar sudut ketika jam 5, kita bisa menghitung nih anak-anak pakai langkah. Ada berapa langkah? Ya, menghitungnya dari angka yang ditunjukkan oleh jarum jam ya. Di situ jarum jam menunjukkan dari angka 12 sampai 5. Kita hitung langkahnya. 12 ke 1, 1 langkah. 1 ke 2, 2 langkah. Lalu 3 langkah. 4 langkah. 5 langkah. Ya, sehingga bisa dihitung dengan menggunakan perkalian. Tadi ada 5 langkah. 5 dikali. Ya, dikali satu langkahnya itu 30. Berarti pada pukul 5 itu menunjukkan besar sudut 150 derajat. Dari mana? Dari 5 kali 30, Bu. 5-nya apa sih? 5-nya 5 langkah. 5 langkah angka yang ditunjukkan jarum jam. 30-nya adalah besar sudut dalam satu langkah. Ya, ini adalah caranya selain menggunakan penggaris busur. Ya anak-anak, untuk penghitung besar sudut pada jarum jam. Nah, anak-anak, Ibu punya teks nih tentang jam. Ya, teks ini terdiri dari paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat, ya, atau terdiri dari beberapa kalimat yang padu. Jadi ada kalimat anak-anak, kalimatnya itu lebih dari satu, ya, itu akan membentuk paragraf. Nah, coba anak-anak lihat pada teks bacaan jam ini. Jam tangan adalah benda yang memanfaatkan sumber energi dari batu baterai. Ini adalah kalimat ya anak-anak. Satu kalimat ditandai dengan titik. Ya, ditambah lagi kalimat yang kedua. Sumber energi dalam batu baterai berasal dari bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Ditambah lagi dengan kalimat yang ketiga. Sumber energi dari batu baterai akan terus mengalir sehingga dapat menggerakkan jarum pada jam. Ditambah lagi dengan kalimat yang keempat, jika sumber energi dalam batu baterai sudah habis, perlahan jarum jam pun akan berhenti bergerak. Nah, keempat kalimat ini akan membentuk paragraf. Ya, paragraf biasanya ditulis agak menjorok ke dalam, ya, pada awal katanya. Nah, pada teks jam ini, dapatkah anak-anak mengetahui ada berapa sih jumlah paragrafnya? Ya, betul sekali, ada 3, ya. Ini paragraf yang pertama ya, ini paragraf yang kedua, dan ini paragraf yang ketiga. Ya, terlihat ya anak-anak bedanya, yaitu dengan tulisan teks yang sedikit menjorok ke dalam, ya. Nah, anak-anak, dalam satu paragraf itu ada kalimat utamanya, ya, atau ada masalah yang sedang dibahasnya, inti masalahnya, ya. Jadi ini paragraf yang ke-1, kedua, ketiga itu masing-masing akan membahas inti masalahnya, ya. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan? Nah, itu yang disebut kalimat utama atau pikiran utama ya. Ya, berisi inti masalah yang sedang dibahas atau dibicarakan. Selain ada kalimat utama, juga ada kalimat penjelas, yaitu berisi penjelasan masalah. Ya, jadi dalam satu paragraf itu akan ada kalimat utama dan kalimat penjelas.
jelas. Nah, anak-anak, coba kita simak ya paragraf yang pertama. Ya. Jam tangan adalah benda yang memanfaatkan sumber energi dari batu baterai. Sumber energi dalam batu baterai berasal dari bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Sumber energi dari batu baterai akan terus mengalir sehingga dapat menggerakkan jarum pada jam. Jika sumber energi dalam batu baterai sudah habis, perlahan jarum jam pun akan berhenti bergerak. Nah, kira-kira apakah anak-anak tahu ini sedang membicarakan apa ya? Di mana kalimat utamanya? Apakah ada di kalimat yang pertama? Ya, kedua, ketiga, atau keempat? Ya. Kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan permasalahan. Jadi inti permasalahan yang dibahas. Ya, kita coba ya. Jam tangan adalah benda yang memanfaatkan sumber energi dari batu baterai. Ini berarti menjelaskan bahwa jam tangan itu sumber energinya batu baterai. Ya, ini kalimat pertama ya. Kalimat yang kedua, sumber energi dalam batu baterai berasal dari bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Sumber energi dalam batu baterai. Wah, berarti kalimat kedua ini menjelaskan dari kalimat yang pertama. Ya, berarti ini kalimat utamanya atau inti masalah yang sedang dibicarakannya ya ada pada ini kalimat yang ke-1 atau di awal paragraf. Ya. Karena yang lainnya itu hanya menjelaskan bahwa batu baterai itu ada bahan kimianya. Batu baterai itu dapat menggerakkan jarum jam. Ya, terus jika batu baterainya habis, maka jam pun akan berhenti. Jadi ini menjelaskan tentang jam tangan itu sumber energinya adalah batu baterai. Ya, anak-anak, ketika dalam paragraf itu terdapat kalimat utamanya di awal, maka paragraf ini disebutnya deduktif. Ya, paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal. Ya, terus paragraf yang kedua. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Apakah ini juga deduktif? Sudah menjadi kebutuhan setiap orang untuk mengetahui waktu dalam menjalani aktivitas. Tanpa melihat waktu, tentu orang-orang akan kewalahan dalam mengurusi segala aktivitasnya. Untuk itu, sangatlah penting bagi setiap orang memiliki jam sebagai penunjuk waktu. Nah, di sini ada penegasan nih anak-anak, bahwa di sini membahas tentang pentingnya jam sebagai penunjuk waktu ya. Berarti kalimat utamanya apakah ada di awal atau di akhir? Ya, ini kalimat utamanya. Ini yang dibahas pada paragraf kedua ya. Paragraf kedua ini membicarakan atau membahas tentang pentingnya jam sebagai penunjuk waktu ya. Karena kalau tidak ada jam, tadi dijelaskan kan bahwa orang-orang itu akan kewalahan dalam mengurusi aktivitasnya ya. Terus juga dengan jam bisa mengetahui waktu. Nah, anak-anak, ketika paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, ini disebut paragraf induktif ya. Deduktif itu kalimat utamanya di awal, induktif itu kalimat pertamanya di akhir ya. Nah, paragraf yang ketiga di mana ya letak kalimat utamanya atau pembahasan inti yang dibahasnya? Yuk kita baca dulu. Selain jam tangan, alat penunjuk waktu lain
Nah, yang tidak kalah penting ialah jam dinding. Nah, ini berarti eh, menerangkan bahwa selain ada jam tangan, ada juga nih yang penting yaitu jam dinding. Terus, jam yang umumnya dipajang pada dinding atau tembok ruangan ini sangat memudahkan orang untuk mengetahui waktu dengan cepat. Nah, ini dijelaskan bahwa jam dinding itu jam yang dipasang pada dinding. Ya, lalu orang bisa melihat waktu pada jam dinding dari arah yang jauh. Nah, ini dijelaskan lagi ya tadi ya. Namun, pada dasarnya antara jam tangan dan jam dinding ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penunjuk waktu. Nah, anak-anak, di mana ya kalimat utamanya atau inti masalah yang sedang dibahasnya ini tentang apa sih? Iya, dalam paragraf yang ketiga itu sedang membahas tentang adanya jam dinding. Ya, selain jam tangan ya yang menunjukkan waktu. Nah, namun ini di akhir juga dipertegas lagi nih anak-anak. Namun pada dasarnya antara jam tangan dan jam dinding ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penunjuk waktu. Nah, ini penegasan bahwa ya yang sedang dibahas itu ditegaskan lagi atau dibahas lagi atau diulangkan lagi, dituliskan lagi pada akhir paragraf ya. Nah, untuk yang ketiga ini paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir disebut paragraf campuran ya. Jadi yang ketiga ini adalah paragrafnya bentuknya itu campuran. Ya, yang pertama tadi itu kan kalimat utamanya di awal ya. Karena yang pertama itu semua kalimat membahas tentang jam tangan itu memanfaatkan sumber energi dari baterai. Itu sudah jelas ada di awal. Maka disebutnya paragraf deduktif ya. Nah, yang kedua ini tadi disebutnya paragraf induktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya berada di akhir. Ada cirinya nih anak-anak. Ketika di akhir kalimat ada kata-kata jadi, untuk itu, sehingga dengan demikian ya ini adalah ciri-ciri ya bahwa paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Jadi kesimpulannya, disimpulkannya itu di akhir ya. Disimpulkannya itu di akhir, makanya kalimat utamanya juga berada di akhir. Yang pertama itu kan tadi menerangkan dulu, lalu disimpulkan di akhir, yaitu paragraf induktif. Nah, untuk paragraf yang ketiga, ini disebutnya paragraf campuran. Kenapa? Karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, ya. Sedangkan di tengah-tengah itu semua kalimat menjelaskan permasalahan tentang jam dinding yang tidak kalah penting ya dengan jam tangan, yaitu anak-anak ya tentang bentuk-bentuk paragraf. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini tadi kita telah membahas ya tentang pola irama lagu, yaitu panjang pendeknya bunyi. Terus kita juga telah menghitung sudut krek kecil yang dibentuk 2 jarum jam. Ya, untuk cara cepatnya kita bisa menghitung dari besarnya sudut yang dibentuk pada satu langkah ya, yaitu setiap satu langkah membentuk sudut 30 derajat. Nanti anak-anak tinggal dihitung saja ya, angka yang dibentuk dari kedua jarum jam, terus dihitung langkahnya ada berapa, tinggal dikali 30. Dan yang terakhir tadi kita telah belajar tentang bentuk paragraf ya. Bentuk paragraf itu ada 3. Ada deduktif, kalimat utamanya di awal, induktif, kalimat utamanya di akhir, dan campuran, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Kalimat utama itu apa, Bu? Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan permasalahannya
yang membahas permasalahannya itu ada di mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir ya. Nah, untuk memahami atau mendalami ya pembelajaran kali ini ada 2 soal nih anak-anak. Yang pertama, silakan anak-anak hitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Bisa pakai penggaris busur, bisa juga pakai cara langkah tadi ya. Dihitung ada berapa langkah kedua jarum jam tersebut, lalu dikali 30. Nah, nomor 2 ini nanti anak-anak baca dulu teksnya. Ya, ini termasuk ke dalam paragraf apa? Apakah deduktif? Apakah induktif? Apakah campuran? Ya, ingat ya, kalau deduktif itu ada di awal. Ya, di awal dibahasnya, masalahnya di awal kalimat. Kalau induktif itu pembahasan masalahnya itu ada di akhir, ya inti yang dibahasnya ada di akhir. Kalau campuran itu inti permasalahan yang dibahas itu ada di awal dan di akhir. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai ya. Kita tutup dengan berdoa ya. Oh iya, jika ada yang belum paham, boleh kita diskusi ya. Silakan anak-anak bertanya bersama ibu atau dibimbing dengan kedua orang tua atau saling bertanya sesama teman. Ya, tidak apa-apa. Ya, selama belajar di rumah, manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, jangan malu bertanya. Orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Wow, ya sesat di jalan Bu. Iya, makanya silahkan ketika ada yang belum paham, boleh kita bertanya, berdiskusi bersama-sama. Nah anak-anak, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.